Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Oke, sip. Hari ini siapa nih yang nggak masuk nih? Yang nggak berangkat ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti masuk semua ya, hebat. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang ingin memimpin doa, Dea ya, silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman sebelum belajar kita berdoa sesuai. Mulai. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih, Dea. Nah, sekarang Ibu akan share screen dulu ya. Apakah sudah nampak share screen-nya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran ketiga. Nah, tapi sebelumnya ada yang ingat nggak ya? Kemarin kita belajar apa? Perkembangbiakan generatif Bu. Perkembangbiakan generatif. Oke, terima kasih Nanat. Nah, supaya lebih ingat lagi, ayo sekarang kita bermain game untuk mengingat pembelajaran yang di pertemuan sebelumnya. Oke, nanti anak-anak jawab bersama-sama ya. On mic aja ya. Oke, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara apa? Kawin. Kawin. Oke, betul nggak ya? Coba. Betul. Nah, berikutnya, bla 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 adalah kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari. Sari. Oke. Coba ya. Wah, betul. Sip. Terakhir, kelamin betina pada tumbuhan adalah putih. Coba ya. Oke, ternyata betul semua. Berarti anak-anak masih ingat nih pembelajaran sebelumnya. Sip deh. Nah, sekarang kita lanjut ya. Anak-anak semua penasaran nih hari ini akan belajar apa. Jadi kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan menyusun kesimpulan teks. Itu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mengklasifikasikan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif alami dengan benar, menyusun laporan hasil pengamatan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dengan benar, dan membuat teks kesimpulan secara tertulis dari teks tumbuhan sumber kehidupan berdasarkan susunan ide pokok yang dituangkan dalam diagram dengan benar. Nah, di sini Ibu punya motivasi nih bacanya. Do something now, your future self will thank you for later. Jadi artinya lakukan sesuatu sekarang gitu. Diri anak-anak di masa depan nanti akan berterima kasih kepada diri anak-anak yang sekarang. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang belajar yang rajin, diri anak-anak di masa depan nanti akan berterima kasih gitu karena dulu sudah belajar yang rajin gitu. Nah, sekarang apakah sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Sudah Bu. Oke, sekarang kita belajar ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan yang ini, Ibu punya video. Bentar, Ibu putar dulu videonya. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan dan contohnya. Makhluk hidup di bumi punya ciri-ciri, yaitu bergerak
bernapas, bertumbuh, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap stimulan. Hal ini juga tentunya berlaku untuk tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup di bumi. Tumbuhan juga berkembang biak loh. Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah cara tumbuhan berkembang biak. Channel Bobo yuk! Aktifkan vegetatif alami dengan cara membelah diri. Membelah diri adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membagi tubuhnya menjadi. Jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, Bobo. Oke, sudah selesai videonya. Nah, dari video yang tadi, kira-kira ada yang bisa menjawab nggak apa itu perkembangbiakan secara vegetatif alami? Sudah tahu belum apa itu perkembangbiakan secara vegetatif alami? Belum tahu, Bu. Oke, belum tahu ya, nggak apa-apa. Kita akan pelajari lebih lanjut. Gitu. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan. Kalau yang generatif kan kawin. Kalau yang vegetatif berarti kawin atau tidak kawin? Tidak kawin. Tidak kawin, betul. Jadi karena generatif itu kawin, kalau yang vegetatif itu tidak kawin. Nah, contohnya ada umbi, tunas, geragi atau stolon, ada rizoma, dan spora. Jadi ini beberapa jenis perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Kenapa dia tidak kawin? Karena tidak melibatkan kelamin jantan dan kelamin betina yang ada di tumbuhan. Jadi ini tidak melibatkan putik dan tidak melibatkan benang sari begitu. Jadi contohnya tuh ada umbi. Umbi itu terbagi jadi beberapa ya. Ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar gitu. Kalau umbi lapis itu ada bawang, terus umbi akar itu ada wortel, dan umbi batang itu ada kentang. Lalu tunas itu contohnya pisang ya, pisang, terus bambu itu juga tunas. Jadi di tumbuhannya tuh ada tunas kecil gitu. Nah, nanti tunasnya itu akan menjadi tumbuhan baru. Berikutnya ada geragi atau stolon. Ini contohnya adalah stroberi. Lalu rizoma, rizoma itu contohnya ada jahe, dan spora itu contohnya ada tumbuhan paku, tumbuhan paku-pakuan. Contoh dari spora begitu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya akan dibersamai oleh Bu Febri. Silakan. Baik, sekarang belajar bersama Bu Febri ya, anak. Siap, Bu. Baik, nah hari ini kita akan belajar dalam sebuah tim. Baik, tim yang pertama ada Aluna, Nanat, dan Jendra. Kemudian kelompok yang kedua ada Dea, Zia, dan Keisa. Nah, sekarang selanjutnya, Bu. Nah, hari ini kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak sekarang bisa memasuki room dalam kelompok masing-masing ya. Bisa masuk ke meja masing-masing, berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Yuk, sekarang Mbak Zia dan Mbak Keisha masuk ke kelompok 2 ya, masuk ya. Baik. Sudah
Ya, Bu. Ya, Baik. Zia yuk, masuk yuk. Dan Keisha, masuk ke ruang utama. Nana boleh duduk. Sudah selesai semua kelompok 1 dan kelompok 2? Halo anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Bagaimana soalnya, mudah toh? Mudah? Sudah, Bu. Mudah, pintar. Sudah selesai ya berarti ya. Adakah kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya. Oke, Mbak Nadira, boleh yuk dipresentasikan hasil kelompoknya. Perkembangbiakan vegetatif wortel dengan cara menumbuhkan umbi akarnya. Umbi akar pada wortel adalah cadangan makanan yang nantinya akan tumbuh tunas baru dan tanaman induk akan layu. Baik, sudah ya tadi ya. Berarti tadi tanaman wortel berkembang biak dengan umbi akar. Pintar. Selanjutnya, hebat ya kelompok 1 sudah berani presentasi. Selanjutnya, presentasi dari kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2 yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, Mbak Zia dan Mbak Kesha. Ya. Ya, boleh dibaca. Pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Umumnya tunas dan dari tanaman ini tidak akan tumbuh jauh dari pohon induknya. Tunas pisang yang masih baru sering disebut dengan individu yang baru dan akan tumbuh menjadi pohon pisang dewasa. Baik, hebat. Kelompok 2 sudah berani presentasi juga. Hebat ya, jawaban anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 betul semua. Bahwa wortel berkembang biak dengan umbi akar. Dan pisang berkembang biak dengan tunas. Betul semua. Paham ya anak-anak? Paham? Paham. Pintar, hebat semua, sudah berani presentasi. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan kuis melalui link quizzes. Sebentar ya, Ibu akan kirimkan linknya. Nah, anak-anak, linknya sudah Ibu kirimkan pada chat room. Coba dibuka ya anak-anak chatnya. Anak-anak bisa langsung masuk ke room di link quizzes. Coba. Kita akan bermain game quizzes. Oke, Jendra sudah bergabung. Kemudian teman-teman lain. Oke, Mbak Dea sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi nih sudah bergabung? Yuk bergabung, segera bergabung yang belum. Oke, nanti ya, anak-anak yang meraih peringkat pertama, kedua, dan ketiga akan mendapatkan suatu hadiah. Apa yaitu? Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian ada Mbak Keisa dan Mbak Zia juga sudah bergabung. Oke, teman-teman yang lain. Segera bergabung juga yuk. Oke, Mbak Nana sudah bergabung. Oke, baik kita segera mulai ya. Oke, mulai. 1, 2, 3.
Oh, enggak. Oke, tingkat selanjutnya ada Gendra dengan dia. Coba dia. Gendra. Oke. Auna. Gimana peringkat pertama? Oke, dia dan Gendra peringkat kedua. Oke, siapa yang menjadi pemenang? Oke. Gendra dengan dia. Betul, peringkat pertama. Gendra. Oke, Nana. Oke. Gendra. Kita tunggu teman-teman yang belum selesai mengerjakan soal ya. Oke, oke, Alvina. Oke, soal lagi. Oke, sudah semua hebat. Oke, kita temukan siapa nama tiga juara pertama. Oke, ada? Kalau tidak ada Alvina, hebat. Mana? Juara kedua ada Nanat. Dan juara pertama ada Jendra. Hore, selamat. Sudah berhasil meraih skor 3 besar. Wah, hebat-hebat ya. Soalnya mudah bukan? Mudah semua soalnya? Sudah ya? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang wah, Ibu akan berikan sebuah sertifikat penghargaan kepada Rajendra yang sudah berhasil menduduki peringkat pertama. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya peringkat kedua ada Nadira. Hebat sekali. Hore, meraih peringkat 2. Oke, juara ketiga ada Aluna. Hore, selamat. Sudah berhasil meraih juara 1, 2, dan 3. Yang lain jangan berkecil hati ya. Pasti bisa belajar lagi. Baik. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama Ibu Muti. Oke, kita tunggu dulu ya Ibu Muti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, pintar semua. Oke, sekarang belajar dengan Ibu Muti. Nah, di sini anak-anak coba buka bukunya. Oke, sudah dibuka semuanya? Halaman 36. Sudah dibuka semuanya? Kalau sudah, katakan sudah. Sudah, Bu. Oke, sudah ya? Oke, coba sekarang anak-anak baca secara mandiri. Judulnya tentang tumbuhan sumber kehidupan. Oke, Ibu beri waktu dari sekarang. Oke, sudah selesai semua anak-anak bacanya? Oke, sudah. Kalau sudah, sekarang coba anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi di sini nanti anak-anak mengerjakan menulis nama, nomor absen, kemudian dikerjakan secara mandiri. Oke, selamat mengerjakan. Linknya bentar. Bentar. Ibu kirim dulu ya. Bentar. Nah. Oke, Ibu kirimkan. Bentar, saya sebentar. Bentar.
Sebentar ya. Nih. Nah, ini untuk LKPD-nya. Jadi nanti anak-anak menulis nama, nomor absen, kemudian isilah kotak-kotak di bawah ini berdasarkan informasi dan ide pokok dalam teks. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, sampai paragraf 5. Nanti anak-anak langsung bisa mengisi di ini, di linknya ini. Oke? Oke. Nah, selamat mengerjakan. Oke, sudah selesai ya anak-anak mengerjakannya? Nah, tadi anak-anak sudah mengisi tentang LKPD, sebuah teks. Coba sekarang anak-anak paparkan teks kesimpulannya. Coba di sini ada yang mau memaparkannya? Siapa yang mau memaparkan? Mbak Zia? Iya. Oke, Indonesia. silakan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Tumbuhan di dataran rendah, contohnya padi dan tebu. Tumbuhan di dataran tinggi, contohnya teh dan kopi. Oke, betul sekali. Selanjutnya, sudah belajar apa saja hari ini? Ada yang mau menjawab? Oke, dipersilakan. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu ada geragih, tunas, umbi akar, umbi batang, lalu belajar tentang kesimpulan teks. Betul sekali, tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan vegetatif alami, kemudian kita juga sudah belajar tentang kesimpulan sebuah teks. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada link refleksi. Ibu bagikan linknya ya, sebentar. Nah, anak-anak sekarang mengerjakan link refleksi. Anak-anak coba masuk ke link yang Ibu bagikan berikut ini. Nah, udah kelihatan? Udah kelihatan belum anak-anak? Nah, linknya sudah Ibu kirimkan? Apakah sudah terkirim? Tidak ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ada. Silakan anak-anak mengisi link tersebut. Oke. Oke, coba isi-isi. Ini ada yang jawab. Happy, senang, bahagia. Yuk, coba isi lagi. Oke, sudah semuanya anak-anak? Kalau sudah, katakan sudah. Sudah. Oke, sudah semuanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan belajar, besok kita akan belajar tentang membuat kesimpulan, kemudian sila ketiga Pancasila, dan soal hitung campuran. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, oke. Jika tidak ada, kita sekarang sudah memasuki akhir pembelajaran. Di sini sebelum ditutup, ada yang mau memimpin untuk berdoa? Siapa yang mau memimpin doa? Sari. Siapa? Saya. Oke, dipersilakan. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Oke, terima kasih ya anak-anak. Sekian dari Ibu Fatika, kemudian Ibu Febri dan Ibu Muti. Apabila banyak salah kata mohon maaf. Tetap semangat buat belajarnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.